Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali akan mendengarkan suara gembala pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan cinta kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, kami ingin lebih dalam mengenal Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tema firman Tuhan, mari mengasihi. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengasihi adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Nah, bagaimanakah cara kita mengasihi? Yaitu dengan cara seperti Yesus telah mengasihi kita. Saudara-saudariku, kasih Yesus sifatnya universal, tanpa memandang siapa, apa, dan bagaimana. Bahkan kualitas kasihnya sama untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Yesus tidak pernah menurunkan standar saat mengasihi yang satu atau menaikkan standar dalam mengasihi yang lain. Mengapa? Karena Yesus memiliki standar yang sama, yaitu high quality kepada siapapun yang Ia kasihi. Coba periksa diri kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudari. Bagaimana kita menerapkan standar kasih sebagai pengikut Kristus selama ini di dalam kehidupan kita? Ingat jemaat Tuhan, standar kasih tertinggi atau kualitas kasih terbesar adalah ketika kita rela mengorbankan milik terbaik kita bagi orang yang kita kasihi. Seperti Yesus yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita, yang disebutnya sebagai sahabat-sahabat Kristus. Namun saudara-saudariku, sepertinya masih sulit sekali kita menemukan pengorbanan yang sedemikian besar oleh orang-orang percaya di masa kini. Mungkin itu terjadi karena pengorbanan dianggap sebagai sebuah kehilangan atau kerugian di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik kisah berikut ini, saudara-saudariku. Ada seorang kaya yang memiliki 3 orang anak dan 19 ekor kerbau. Mendekati ajalnya, dia membagikan warisan kepada 3 anak yang sangat dikasihinya dengan pesan demikian. Setengah untuk anak pertama, 1/4 untuk anak kedua, dan 1/5 untuk anak yang ketiga. Setelah sang bapak meninggal ketika anaknya membagikan kerbau sesuai dengan pesan ayah mereka, tapi mereka menemukan keganjilan, saudara-saudariku, bahwa masing-masing mereka mendapatkan bagian kerbau yang tidak utuh. Dan masing-masing mereka tidak mau mengalah dan berusaha mendapatkan bagian yang utuh. Terdengarlah kabar pertengkaran mereka oleh seorang bapak yang miskin yang hanya memiliki 1 kerbau. Akhirnya, bapak tersebut menemui mereka dan bersedia memberikan kerbaunya supaya masing-masing mendapat bagian yang utuh. Wah, anak-anak itu setuju dan mereka mulai membagi. Anak pertama mendapatkan setengah dari 20, berarti 10 ekor. Anak yang kedua, 1/4 dari 20, yaitu 5 ekor. Dan anak yang ketiga, 1/5 dari 20, yaitu 4 ekor. Demikianlah masing-masing mendapatkan bagian yang utuh, saudara-saudariku. Dan saudara-saudari tahu totalnya berapa? 10 ekor ditambah 5 ekor dan 4 ekor berjumlah 19 ekor. Sisa 1 lalu dikembalikan kepada bapak yang rela menolong mereka tadi. Ternyata saudara-saudariku, dari kejadian ini kita dapat melihat, dengan memberi kita tidak akan kehilangan apa yang menjadi milik kita. Wow, amazing bukan? So, jangan pernah ragu mengorbankan sesuatu bagi sesama kita sebagai wujud kasih kita yang sungguh kepada Tuhan. Tetapi bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Mari kita responi renungan kita dengan pujian Mari Mengasihi, compose by Pak Wiwi Arwahadi.
berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk bertolong-tolongan, saling mengasihi Tuhan di antara sesama, tanpa memandang miskin dan kaya, tanpa memandang siapakah mereka Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga terjadi kesejahteraan di muka bumi ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kasih-Mu dikenal oleh semua orang melalui kehidupan kami. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, dengan apa yang kami bisa lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom bagi kita semua.